Halo Pisces, apa kabar guys? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Oke, this is love reading for you Pisces couple ya guys. Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars untuk 2 minggu terakhir Desember 2022. Ini adalah love reading terakhir untuk Pisces couple guys di tahun 2022. Desember ini penuh dengan embel-embel terakhir ya. Special reading terakhir, full moon reading terakhir. Begitu juga dengan urgent message enggak ya, urgent message kan sekali seminggu ya. Tapi untuk the second bi-weekly of each month, Desember ini adalah yang terakhir untuk kamu ya Pisces ya. Oke, mudah-mudahan pesan yang kamu terima termasuk tips dan triknya, nasihatnya itu bermanfaat ya. Amin. Oke, readingan ini akan bersifat general dan vice versa guys. Aku akan ambil 10 kartu untuk kamu Pisces. 6 kartu yang posisinya di cross atau disilang akan aku bahas di video ini. Sedangkan 4 kartu yang posisinya vertikal akan aku bahas di video extended ya guys. Kalau kamu merasa ini adalah readinganmu, resonnya dengan apa yang aku sampaikan, lalu tertarik untuk melihat tips dan trik nasihat dari universe untuk menghadapi 2 minggu terakhir Desember 2022, silakan klik link di kotak deskripsi di bawah video guys. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungannya secara eksklusif ya. Di situ aku sudah siapkan 3 link dari nyawer.co, kemudian Sosiabas, satu lagi ada The Patreon. Mudah-mudahan ketiga link tersebut bisa mengakomodasi siapa saja yang tertarik untuk menonton video extended. Oke. Seperti biasa ini readingan untuk Pisces all zodiac sign, untuk Pisces yang dealing dengan all zodiac sign ya. Dari Taurus sampai ke Pisces juga, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Tapi aku akan ambil 3 zodiak istimewa guys yang akan mendapatkan pesan istimewa dari kurir khusus. Kurir khususnya ini nggak pakai seragam guys, tak kasat mata. Aku canda. Oke, satu lagi. Kayaknya bagus-bagus nih Pisces nih, auranya enak. Aura-aura akhir tahun gitu, aura-aura liburan. Amin deh ya. Oke, untuk Pisces yang dealing sama Cancerian, Pisces yang dealing sama Aquarius, dan Pisces yang dealing sama Leo, nanti bakalan ada special message dari kurir khusus ya guys. Pesan penting untuk kamu dari kurir khusus di video extended. Oke, kita akan segera mulai saja Pisces. Aku sudah siapkan oracle di sini guys. Aku akan ambil 2 kartu dari sini sebagai simbol dari couple, karena kalian berdua saat ini. Mudah-mudahan gak ada pihak ketiga ya Pisces. Di readingan terakhir energi update untuk para couple ini nggak ada pihak ketiga. Amin. Mudah-mudahan semuanya pada setia ya. Setiap tikungan ada. Kita akan segera mulai saja. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Pisces couple, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Love reading for the second bi-weekly of December 2022. Informasi atau clue petunjuk untuk Pisces di 2 minggu terakhir Desember. Pisces couple, thank you. Buang semua itu yang aku dengar. Puisi antara kita, apa itu ya? Berdua kau. Aku sebut itu lagu siapa sih? Yakinkan aku Tuhan. Oh, Niji ya, Niji. Setip aku. 2 kartu dari sini ya guys. Oke. No. Iyalah. Kayak terpaksa banget. Keluarnya lompat gitu ya. Ya mungkin Piscesnya masih ini guys, masih nggak bersemangat. Oke, yang pertama grounded. You're grounded. Grounded itu biasanya dihukum ya guys, tapi bukan dihukum yang itu sih maksud aku di sini ya. Karena kartu oracle-nya tidak bicara tentang hukuman, tapi many of the most evolved being on earth are regular folks living with joy, dignity, and courage. Grounded ini lebih menyentuh ke tanah, dan ini akan menjadi challenge untuk kalian Pisces karena kalian adalah water sign. Water sign itu untuk menjadi seperti earth sign itu sulit sekali guys, ya akan sangat challenging sekali. Tapi itulah yang dibilang ke kamu Pisces, artinya kalau kamu menjadi seperti earth sign, kamu harus lebih realistis, lebih logis begitu ya. Jangan kebanyakan pakai emotion, tapi cobalah untuk menyeimbangkan antara
menggunakan pikiran dan menggunakan hati, oke? Dan kemudian kartu kedua ada receiving. Every day it becomes easier to receive the highest divine plan and to trust my inner guidance. Ada burung ini ya guys. Ini simbol dari wisdom atau kebijaksanaan, hikmat gitu yang diberikan ke kamu dan kamu mau terima nggak gitu. Receiving itu menerima. Ada yang menerima, ada yang nggak menerima. Tergantung pada kamu Pisces, kamu mau terima atau mau tidak mau terima ya. Menjadi logis yang pertama itu penting untukmu di 2 minggu terakhir Desember dan kemudian menerima petunjuk ya guys. Divine plan, rencana Tuhan di dalam hidupmu, oke. Akan jelimet nih. Aku nggak menyangka akan sejelimet ini sampai kartunya tergeser. Oke, mari kita lihat. Kok kartunya tergeser? Kameranya apaan sih? Kita langsung lihat saja dari kartu tarotnya ya guys. Segel Pandal Magic, Segel Pandar Angel, Segel Pandal Spirit, come to this reading, please. For Pisces couple, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars, love reading for the second weekly of December 2022. Thank you. Apa katanya? Hangman, gantung. Ada yang gantung guys. Hangman ini juga sebenarnya simbol enlightenment ya, pencerahan. Kamu melihat dari sudut pandang yang berbeda begitu. Ketika kepala di bawah dan kemudian kaki di atas, tentu saja sudut pandang kita pun berbeda. Tapi yang jelas ada yang gantung masih belum selesai. Pisces. The Nine of Pentacles, Chariot, The Tower. Kalau tadi ini readingan single, ini kartu sangat baik sekali guys. Tapi karena ini adalah readingan couple, ini kartu tidak kartu baik ya. Aku rasa ada orang yang sudah pergi dari hidupmu, tapi kamu masih menganggap bahwa dia ada. Dia masih menunggumu atau kamu masih menunggu seseorang yang sudah tidak ada. Ntar ya guys ya, aku rapiin dulu biar beres. Kelihatan gak ya? Kelihatan. Apaan sih yang kelihatan? The Pentacles. Iya. Kalian kayak lagi mencoba untuk tetap optimis terhadap sesuatu yang sudah tidak ada. Dan saat ini kalian diperingatkan. Hoi, kamu itu lagi optimis opo? Kayak begitu. The Judgment. Kamu menunggu sesuatu dengan penuh harapan. Padahal yang kamu tunggu itu sudah tidak ada di situ. Kurang lebih begitu. Dia tidak akan kembali. Dia tidak real. Dia tidak ada lagi. Kamu terlalu menggunakan emotion guys, dan kemudian petunjuk yang diberikan oleh universe atau God's plan, rencana Tuhan di dalam hidupmu, setelah kamu bisa rilis atau letting go ini, kamu nggak mau terima. Makanya disuruh terima, receiving. Ada yang mau datang ini Gods ya, bukan mantanmu ini yang mau kembali atau orang yang kamu tunggu-tunggu tadi, bukan. Tapi rencana Tuhan yang lebih besar di dalam hidupmu tanpa dia. Tapi kamu gak mau terima. Menurutmu yang paling tahu hidupmu adalah dirimu daripada Tuhan ya, daripada universe. Menurutmu kamu yang tahu hidupmu itu harus dibawa kemana. Makanya The Judgment datang. This is major arcana guys. Ini di luar rencanamu ya. Ini kayak SP1. Saat ini kamu sedang tidak berada di jalur yang tepat ya. Kalau Pandil Mike Cikata. Please bless this reading. For Pisces couple, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars, love reading for the second weekly of December 2022. Let me clarify the Judgment. Thank you. Justice. Oke, mari kita lihat dulu zodiak yang terlihat kuat di sini. Ada Cancerian guys, Cancer ketemu Cancer ya. Ini ada Cancer di sini dan kemudian challenge kamu pun the Chariot yang datangnya miring ya. Kartunya Cancer. Kemudian yang kuat di sini adalah Cancer, Scorpio, Pisces, tapi yang paling kuat Cancer ya.
Ada Aries, Leo, Sagittarius juga. Kartu The Justice datang di sini guys. Kamu itu kayak lagi dalam proses perceraian atau perpisahan, atau seseorang menggugat kamu cerai, tapi kamu kayak menahan, memperlambat prosesnya dengan harapan ini bisa dibatalkan atau di cancel, perpisahan ini bisa ditunda, atau perpisahan ini tidak terjadi karena menurutmu itu yang terbaik bagimu. Sementara in God's plan, perpisahan ini yang terbaik untukmu. Pasti deh langsung di komentarin, so tau lu. Gak, aku bercanda. Ya aku kan tarot trader guys, jadi aku menyampaikan apa kartu yang terbuka ya kan. Aku kan bukan penasihat hukum. Oke, The Moon, kemudian The Temperance, Sagittarius datang guys. Kemudian ada The Two of Cups, baby. Lalu ditambah dengan The Sun. The Seven of Wands, yes, of course ada The Sun untuk setiap The Two of Cups, but this is not The Two of Cups. Kurang lebih begitu yang aku tangkap ya. Munculnya The Two of Cups di sini bukan cerita bahwa kalian berdua masih punya rasa atau mutual connection, bukan. Mutual connection itu yang akan membawa kepada The Sun, dan saat ini tidak ada mutual connection. Buktinya yang mengharap, yang menunggu, yang tidak ingin perpisahan ini terjadi hanya kamu. Dianya udah nggak kelihatan tadi mana. Makanya itu bukan The Two of Cups. Dan this is not the sun, kurang lebih begitulah. Yang kamu lakukan saat ini bukan menuju the sun, bukan menuju kebahagiaan. Itu yang aku lihat di sini guys. Even kamu sudah terbiasa dalam keadaan ini. The Moon ditambah dengan The Temperance. The Moon itu kartu kamu ya, your energy Pisces. Kamu udah terbiasa dengan kesedihan. Sorry guys, lagi-lagi aku ketawa biar seru aja, biar kita happy-happy kan. Buat apa sih taruh dia bawa serius ya kan. Jadi The Moon ini kan kartu kesedihan, kartu kegelapan ya. Kalian lihat ini tolak belakang saat ini guys ya. Di tarot itu The Sun itu kartu terang, The Moon itu kartu gelap. The Sun ini kartu kebahagiaan, sukacita, gembira, begitu The Moon ini kartu kesedihan atau emotion yang terselubung. Dan kamu sudah terbiasa dalam keadaan seperti ini. Temperance itu seimbang ya guys, kanan kiri. Oke. Jadi kamu itu udah biasa menikmati situasi yang kamu hadapi saat ini, berusaha untuk membahagiakan dirimu dalam kesedihanmu, dan kemudian menikmati kesedihanmu, mencari cara untuk bisa enjoy the life dalam kesedihan ini begitu. But it will over soon. It will over soon ya. Aku rasa kamu tidak punya kendali lagi atas ini, Pisces ya. Karena center of the readingnya itu guys di cross dengan The Chariot, dan The Chariot itu major arcana. Major arcana itu di luar kendalimu ya. Universe itu udah kasihan sama kamu berkali-kali begitu ya. Udah bertahun-tahun begitu menunggu janji kosong begitu. Udah deh udah lulusin aja tuh si Pisces, kasih aja kebebasannya gitu. Tapi nggak ada tapi-tapian lagi ya. Begitu kamu dikasih The Chariot tegak di 2 minggu terakhir Desember ini, God's plan itu datang di dalam hidupmu. Artinya udah gak ada cerita lagi Pisces, kamu gak usah mempertahankan apapun lagi. Biarkan berlalu yang perlu berlalu, biarkan semuanya berjalan secara alami. Nah, kalau semuanya sudah berjalan secara alami, karena itu adalah divine otoritas ya. Sebentar. Ini adalah otoritasnya universe begitu. Sekarang supaya bisa enjoy the life, kamu bisa terima gak God's plan? Kayak gitu. Mau terima nggak God's plan? The Chariot ini kamu nggak bisa tunda, kamu nggak bisa apa ya guys? Kamu nggak bisa halangi lagi. Tapi God's plan itu terserah padamu mau terima atau nggak. Kayak yang mau diajarkan atau mau dikasih tahu ke kamu tentang apa yang harus kamu lakukan berikutnya dalam hidupmu. The Six of Wands, Page of Swords, dan The Wheel of Fortune. Kamu kan diajari guys. Kamu kan diajari. Beberapa di antara kamu itu kayak takut apa yang harusnya yang berikutnya akan aku lakukan. Kok apa yang harusnya sih? Apa seharusnya apa sih? Apa berikutnya? Apa seharusnya? Apa berikutnya? Apa yang akan aku lakukan berikutnya? Ketika tidak ada dia di dalam hidupku. Ketika hubungan ini berakhir, misalnya begitu ya, ketika aku menjadi janda atau menjadi duda. What's next in my life? It's not your business. Ketika The Chariot datang, artinya semua plan sudah disiapkan untukmu. Don't worry. Let me clarify the tower, please. Thank you.
Kamu kayak gini Pisces. Menurutmu yang kamu lakukan ini yang benar dan saat ini kamu menunggu universe itu mengubah rencananya seturut dengan kehendakmu gitu. Itu yang terlihat di sini dan itu nggak akan pernah terjadi guys. Rencana Tuhan untuk manusia bukan rencana manusia yang akan dikerjakan Tuhan. Walaupun kita bisa berdoa, kita bisa punya harapan setiap hari, kita melakukan banyak hal setiap hari untuk mewujudkan harapan kita gitu. Tapi tetap pada akhirnya setuju ya kalau God's plan itu yang akan terjadi di dalam hidup kita. Dan saat ini yang kamu lakukan adalah kayak menunggu Tuhan itu mendengarkan doamu dan kemudian mewujudkannya. Gimana ya, takutnya salah persepsi. Menunggu Tuhan itu menggagalkan rencananya dan menggantikan dengan rencanamu kayak begitu ya. Dan kamu sudah kena the judgment di sini dan ada the tower di fokusmu. Aku lihat ini kayak bertahan gitu ya guys, kayak apapun yang terjadi aku tidak akan minggir kayak gitu. The Knight of Swords, kemudian the King of Swords, lalu the Two of Swords. Kayak ada pertanda yang kamu tunggu. Dan pertanda yang kamu tunggu itu justru malah dari dia, orang yang kamu fokuskan saat ini. Begitu dia melakukan ini, ya udah, mungkin aku akan menyerah, kurang lebih begitu. Misalnya kayak gini, begitu dia datang minta maaf kepadaku dan kemudian memohon padaku supaya mau melepaskan dia, supaya aku mau menerima gugatan atau apa segala macam, kalian yang tahu ya guys, maka aku akan mempertimbangkan pertahananku ini gitu. Nah, yang aku lihat di sini yang kalian tunggu itu tidak datang guys, yang kalian tunggu itu tidak muncul, bahkan dia sudah tidak ada di sampingmu saat ini, sudah tidak terasa energinya. Kamu nggak sadar ketika kamu membuat prinsip seperti itu ya, aku akan tunggu itikat baiknya, aku akan tunggu dia datang meminta maaf. Tanpa kamu sadari kamu stuck. Ketika kamu stuck, banyak kesempatan yang hilang. Karena hidup ini kan selalu didatangi kesempatan. Hidup kita semua ini selalu punya kesempatan ya. Setiap hari selalu ada kesempatan. Karena kamu menunggu, banyak kesempatan yang hilang. Dan universe nggak mau kesempatan itu akan hilang terus, atau hilang lebih lama lagi. Karena yang kamu tunggu ini hingga 6 bulan ke depan tidak terlihat akan mengikuti seperti apa yang kamu inginkan gitu ya. Let me clarify the Six of Cups. Thank you. Oh, yang kamu inginkan rupanya supaya dia datang kembali, meminta maaf dan kemudian mengajakmu untuk berbaikan lagi, meminta maaf dan mengatakan bahwa dia menyesal telah memperlakukanmu seperti ini, meminta maaf dan kemudian kembali ke pelukanmu. Itu yang aku lihat di sini guys, karena Six of Cups datang di target atau your subconscious mind ya. Ini orang lama kembali, orang dari masa lalu kembali, orang yang telah pergi kembali, yang putus nyambung kembali begitu, yang berpisah reconcile kembali. The Seven of Pentacles, waiting. Oke, kemudian the Five of Cups, menunggu dalam kekecewaan, dan the Queen of Swords. Even emotion tidak terasa di sini guys. Gimana sih ini Pisces? Aku rasa kamu nggak sesayang yang dulu lagi ke dia. Karena Queen of Swords sudah datang di sini guys. This is emotionally unavailable. Artinya kamu menunggu seseorang kembali padamu padahal rasamu ke orang tersebut sudah tidak ada. Membagongkan guys. Tapi itulah realitanya. Kamu menunggu seseorang kembali meminta maaf padamu, orang dari masa lalu mau begitu, atau yang baru-baru ini pergi meninggalkanmu. Tapi kamu tidak. Dan kemudian dia gitu minta maaf ke kamu dan kemudian mengajak kamu untuk balikan begitu ya, untuk yang pacaran atau yang rumah tangga berarti mengajak rujuk lagi gitu. Tapi sebenarnya emotion dari pihak kamu ya guys udah nggak ada Pisces, udah dingin. Let me clarify the Five of Cups. Thank you. Dari tadi Pisces gitu deh keluarnya. Ngerti kan cara keluar yang kayak tadi? Nanti silahkan di rewind ya, di tap ke kiri. Ulangi itu, dia tuh udah mau keluar, keluar, tutup, keluar. Semua tertutup guys, gelap semua. Itulah ciri-ciri readingan Pisces ya. The Knight of Wands, kemudian the King of Cups. Oh,
The Ten of Pentacles. Yang jelas kamu kecewa ya, ada kekecewaan yang besar sekali di sini guys, karena tidak diperlakukan sebagaimana mestinya. Kamu berharap diperlakukan begini gitu, ternyata dia memperlakukanmu begono. Oke, dan kemudian dalam kekecewaanmu ini kamu berharap dia memperbaiki perilakunya, tapi dia tidak melakukannya. Berarti ada dua kemungkinan. Emang udah rasa itu udah nggak ada gitu ya di antara kalian berdua. Baik dari sisi kamu itu udah clear ya guys, jelas dari sisimu udah nggak ada rasa, dan dari sisi dia itu ya buktinya dia nggak balik padamu. Kalau kamu memang masih penting dalam hidupnya, kalau kamu itu masih penting bagi dia gitu ya, dia akan memperjuangkanmu guys ya. Even dia melakukan kesalahan, dia akan berusaha untuk memperbaiki kesalahannya. Kalau memang betul dia yang berbuat salah ya. Tapi dia tidak melakukan itu di sini. Knight of Wands ini aku lihat menjauh darimu. Kamu berharap pada seseorang yang mencintaimu. Funny guys. Di saat kamu tidak menyayangi dia, kamu berharap dia menyayangimu. Aneh ya. Ribet nih Pisces yang kali ini. Dari 6 bulan terakhir pun kamu udah gak ada rasa sama dia. Tapi kamu berharap dia punya rasa ke kamu. Aku pernah bikin readingan kayak gini. Kapan ya? Nggak tahu deh zodiak apa, tapi aku pernah ngerasakan yang seperti ini, vibesnya kayak deja vu rasaku. Entah deh guys ya, di kehidupan sebelumnya waktu aku ngereading gitu. Di kehidupan sebelumnya aku tarot reader juga, mungkin aku pernah membuat reading untuk Pisces kayak gini. Kamu itu nggak pengen seseorang pergi meninggalkanmu, tapi kamu udah nggak ada rasa sama dia, dan kamu pengen dia care samamu, peduli samamu. Funny guys. Let me clarify the Five of Wands. Thank you very much. Konflik batin. Ketika kamu sudah melakukan apa yang tidak kamu inginkan, disitulah terjadi konflik batin guys. Kamu menunggu padahal kamu tidak ingin menunggu. Kamu berharap seseorang kembali kepadamu, datang minta maaf padamu, padahal kamu tidak punya rasa pada dia, tidak punya rasa ke dia. Itulah the Five of Wands ya. Jadi nanti di 2 minggu terakhir Desember ini, pas di akhir tahun ini ya, dimana orang bersenang-senang, nanti ada kesempatan untuk rilis atau letting go, karena The Chariot ini datang kayak ada kendaraan yang datang menjemputmu, Pisces, oke? Silakan naik kendaraan tersebut dan pergilah sejauh mungkin ya. Sudahi penantianmu, akhiri harapanmu. Karena harapan itu guys memang benar harus selalu ada, karena kita manusia, makhluk hidup harus selalu berharap. Tapi berharapnya itu bukan ke manusia ya, berharapnya itu ke Tuhan, oke? Ketika harapanmu itu berbeda dengan keinginan universe, biarlah Tuhan yang tentukan yang terbaik untukmu. Kurang lebih seperti itu yang perlu kamu pahami ya di 2 minggu terakhir Desember ini. Dan ketika The Chariot itu datang, kamu duduk. Chariot itu kendaraan ya guys, kayak vessel. Andaikanlah dia mobil dari universe bilang, ayo Pisces masuk, tak bawa kamu keluar dari situasi jelimetmu ini, di depan ada masa depan yang baru untukmu. Oke. Nah, di dalam nanti ketika kamu duduk di mobil itu, kamu dikasih selembar kertas, dikasih tahu ini planku untukmu. Universe yang bilang, nanti kamu akan begini, kamu akan begini, kamu akan begini. Setelah ini bisnismu akan semakin maju, setelah ini kamu akan semakin ganteng atau semakin cantik, setelah ini akan datang nanti laki-laki baru atau perempuan baru yang dimana kamu bisa menjalin romance bersamanya, bla 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 bla. Dan kemudian silakan tanda tangan. Kurang lebih seperti itu ya dari yang bisa aku jelaskan ke kamu mengenai kartu oracle ini. Dan kamu di dalam mobil itu akan bilang, no, aku tidak mau tanda tangan. Itu pilihanmu. Tanda artinya guys, kamu sudah dibawa pergi, itu tidak ada tawar-menawar, karena The Chariot ini major arcana. Kamu sudah dibawa pergi, tidak ada lagi yang tersisa untukmu di sini, tapi kamu akan mengingat dia terus. Di tempat yang baru, di energi yang baru, di frekuensi yang baru, di versi yang baru dalam hidupmu. Karena kamu menolak untuk menandatangani ini. Tawaran ini ya, tawaran. Bukan yang berkaitan dengan takdir, tapi tawaran. Oke. Bagaimana caranya supaya untuk bisa menerima tawaran tersebut? Artinya kamu harus percaya sama God's plan. Artinya yang sudah berlalu biarlah berlalu, yang kamu tinggalkan biarkan lewat. Jangan menunggu siapapun lagi. Go with the flow. Sambil melihat peluang ke depannya. Disitulah penawaran datang, dan disitulah God's plan itu masuk ke dalam hidupmu. Kamu kayak tinggal nerima-nerima aja kok Pisces ya. Ada orang yang menengadahkan tangan dan kemudian burung putih ini datang. Oke.
Oke, kalau kamu merasa ini adalah readinganmu, resonate dengan apa yang aku sampaikan, lalu tertarik untuk melihat nasihat dari universe untuk menghadapi 2 minggu terakhir Desember 2022, silakan klik link di kotak deskripsi di bawah video ya Pisces. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungannya secara eksklusif, dan di situ juga kita akan melihat ya tentang pesan istimewa untuk Pisces yang dealing sama Cancerian, Pisces yang dealing sama Aquarius, dan Pisces yang dealing sama Leo. Oke, thank you very much guys, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sampai ketemu tahun depan. Dadah Pisces.